Suami Susi, asisten rumah tangga Verdi Sambo, meminta sang istri berkata jujur kalau menjadi saksi di persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Suami Susi menduga istrinya ketakutan saat bersaksi di persidangan. Susi diharapkan berkata jujur dan tidak terlibat dalam pusaran kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Diketahui, Susi sudah 3 tahun bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Verdi Sambo. Pernah berobat tidak? Tidak. Diobati juga tidak. Sampai Masalah ini enggak cerita, enggak pernah cerita istri saya. Jadi anak saya lihat di TV itu, nonton di TV, kaget saya punya istri saya ikut terlibat itu loh, kemarin sidang itu. Kaget ya Pak? Ya kaget lah, apalagi sidang begitu dibentak-bentak ya gitu kan. Namanya perempuan ya takut lah, ya kan. Ya kalau saya itu ngomong ya enggak, jangan bohong, orang itu enggak usah bohong. Apa adanya yang jujur. Orang jujur itu penting ya kan. Kalau orang nggak jujur ya hancur lah. Karena tinggal siapa yang terlibat ngomong aja, nggak usah takut ya kan. Kan ada hukum, ya kan kayak gitu. Harapan saya kayak gitu, tak suruh jujur aja jujur, nggak usah takut sama siapa-siapa, nggak usah belain siapa-siapa, bela anak lah, keluarga kan gitu. Dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, kemarin asisten rumah tangga Verdi Sambo bernama Susi berikan keterangan yang meragukan hakim dan jaksa. Hakim berkali-kali menyebut Susi telah berbohong terkait kejadian di rumah Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Alasan apa lagi saudara? Ada tadi dari jam 9:30 tadi saudara menjelaskan itu. Tidak ada. Tidak ada suara dibanting, tidak ada. Ini setelah jaksa cross check baru saudara ngomong. Kan tadi saya tak kejar. Kenapa tiba-tiba saudara diperintahkan kuat untuk naik? Ya saya tidak tahu. Lah iya kan ketahuan bahwa saudara memang bohong. Saudara, saat ini kami sudah bersama dengan suami Susi, asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo. Ada Bapak Kujaini Tamsil yang saat ini tinggal di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat petang Pak Kujaini, dengan Ibrahim dari Kompas TV. Selamat petang. Baik, Pak Kujaini, jadi bagaimana kemarin pas melihat kesaksian dari Ibu Susi? Anda bilang minta berkata jujur, emang terkesan ada yang ditutup-tutupi oleh Bu Susi, Pak Kujaini? Ya saya itu memang pesan kaget lah. Lihat tahu-tahu ada di TV istri saya di sidang itu. Ada permasalahan apa, saya kan kaget. Tuh, Mas. Jadi apa yang dia tahu, tak suruh jujur aja. Saya itu pesan dari rumah. Kalau mau kerja yang penting jujur. Jujur itu penting. Kan gitu, Mas. Jadi gimana keluarga pas kemarin lihat Bu Susi dicecar oleh Pak Hakim dan juga jaksa diminta jujur di sidang, Pak Kujaini? Ya kaget lah, Mas, kaget. Makanya saya nggak pernah cerita apa-apa. Saya kaget tahu-tahu lihat di TV ada istri saya di sidang itu kan. Kaget saya. Tidak pernah diberitahu soal kasus ini, Pak Kujaini? Nggak pernah. Kapan Pak Kujaini keluarga komunikasi dengan Susi terakhir? Minggu lalu, Mas. Minggu lalu kan kejadian ini dari bulan Juli, kemudian sudah ramai di persidangan. Bahkan soal sosok Susi ini sudah banyak diceritakan di berbagai media. Itu Anda dan keluarga tidak bertanya soal kasus ini kepada Susi? Enggak. Jadi kalau komunikasi apa yang dibicarakan Pak Kujaini? Ya yang bicarakan gini, ini anaknya duitnya udah mau habis. Saya minta kiriman sih gitu, di situ kabarnya bagaimana? Katanya kabarnya baik-baik. Sudah makan belum? Makan sudah, makan mau penuh di sini katanya gitu. Oh jadi hanya sebatas bagaimana kondisi dari Bu Susi ya? Tidak menceritakan ia bersiap untuk jadi saksi di sidang, itu tidak tahu keluarga? Enggak tahu, karena kaget semua kemarin. Tapi keluarga penasaran nggak sih Pak Kujaini? Karena kan keluarga tahu Susi bekerja di keluarga Verdi Sambo sudah 3 tahun. Keluarga penasaran nggak dengan kasus ini? Pernah menanyakan atau tidak? Enggak pernah menanyakan. Dia cuma tanya bagaimana bosnya kamu. Baik, di sini baik. Yang biasa ibunya baik, katanya gitu. Kayak gitu. Pas ramai-ramai kasus itu gimana?
Kenapa? Pas ramai kasus kemarin, kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu bagaimana Pak Kujaini? Ya Keluarga? itu kan, ya saya itu lihat, tapi kan belum lihat istri saya. Hmm, jadi persisnya keluarga tahu ke kondisi Susi pas lihat di persidangan kemarin ya? Kemarin ya, masalahnya nggak pernah cerita apa-apa. Setelah persidangan kemarin gimana? Apakah coba hubungin Bu Susi lagi atau tidak Pak Kujaini? Ya menghubungi, tapi menghubungi saya cuma pesan kalau ada masalah apa tak suruh sing jujur. Saya pesan dari dulu, jujur itu penting. Jujur itu. Terus apalagi yang disampaikan Ibu Susi menjawab tadi wejangan dari Pak Kujaini? Nah, dia jawabnya ya cuman saya tuh udah jujur. Saya nggak bohong gitu, katanya kayak gitu. Ya sementing saya pesan yang jujur lah. Kasihan anaknya kan masih kecil-kecil. Umur 6 tahun sama 7 tahun. Oke. Pak Juni ini Pak Kujaini ini kan sidang masih panjang dan kita tahu nanti Bu Susi juga bisa saya dipanggil untuk kesaksian terdakwa lainnya. Harapan Anda seperti apa Pak Kujaini? Ya harapan saya ya tak suruh jujur, yang dia seandainya tahu ya ngomong tahu aja gitu. Jadi nggak usah bela siapa-siapa, bela anaknya lah, anaknya kasihan. Itulah Mas. Oke. Baik, jadi artinya tetap Anda bilang soal kejujuran itu yang diharapkan dari keluarga ya. Karena terakhir ketika sidang sudah komunikasi. Kalau hari ini bagaimana? Sudah komunikasi kapan Bu Susi akan jadi saksi lagi? Sudah ada info nggak Pak Kujaini? Belum Mas, belum. Mulai sidang itu belum ngebel lagi ke rumah, belum. Jadi kalau di sana bagaimana orang tua Ibu Susi dan juga keluarga soal kesaksian yang diduga bohong ini sama Bu Susi? Bagaimana sebetulnya Pak Kujaini? Ya itu makanya saya berulang-ulang kali Mas ngomong penting orang itu yang jujur aja. Kalau orang jujur itu pasti nggak hancur. Kalau orang nggak jujur pasti hancur kan gitu Mas. Jadi harus yang jujur. Baik. Ya gitu. Baik. Terima kasih Pak Kujaini Tamsil telah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dalam program Kompas Petang hari ini. Sehat selalu Pak Kujaini. Oke. Amin. Terima kasih Mas.